Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kalonika Filipana Nurhendi dalam ruang sosiologi. Di pertemuan kali ini, saya akan ngebahas tentang apa itu faktor pendorong interaksi sosial dan apa itu bentuk interaksi sosial. Tapi saya juga bakal ngebahas tentang bagaimana sih sebuah keteraturan sosial dalam masyarakat dan bagaimana status sosial yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok di masyarakat. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Sebenarnya interaksi sosial itu penting ya, karena kita sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain. Kita nggak mungkin hidup sendirian di dunia ini dan kita pasti butuh orang lain. Ketika kita butuh sama orang lain, kita pasti membutuhkan percakapan, kita pasti membutuhkan kontak dan komunikasi sebagai syarat sebuah interaksi sosial. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, apa sih konsep interaksi sosial, dan biasanya kalian tuh paham realita dalam masyarakatnya, cuman ketika dikaitkan dengan teori itu masih agak bingung. Makanya interaksi sosial itu adalah ketika kalian ngobrol sama orang atau sama sebuah kelompok atau ngobrol dengan masyarakat, ketika mereka merespon dan ikut memberikan respon, baik itu responnya baik atau buruk, itu adalah sebuah interaksi. Jadi ngobrol kalian empat mata, komunikasi dua arah atau berapa arah, itu tuh adalah sebuah interaksi sosial. Makanya interaksi sosial itu adalah sebuah kunci yang akan menciptakan bagaimana hubungan sosial yang akan kalian jalin di masyarakat gitu. Jadi hubungan sosial itu tergantung dari interaksi sosialnya juga. Kalau kita interaksi sosialnya bagus, berarti hubungan sosialnya juga insya Allah akan bagus. Tapi interaksi sosial yang jelek itu belum tentu akan menghasilkan sebuah hubungan sosial. Nah, sedangkan kalau untuk faktor pendorong sebuah interaksi sosial itu kita ada 5 ya konsepannya. Yang pertama ada imitasi, lalu ada identifikasi, kemudian ada sugesti, ada simpati, dan ada empati. Kalau imitasi itu kalian kalau misalnya dengar sebuah percakapan dalam masyarakat itu biasanya ini imitasi bukan ya? Atau misalnya dalam sebuah perdagangan atau misalnya ketika ada barang-barang ini imitasi bukan? Ini asli atau bukan gitu. Jadi sebenarnya imitasi itu adalah sebuah peniruan ketika kita meniru seseorang atau meniru sesuatu yang akan berdampak pada diri kita sendiri. Misalnya kayak anak kecil, bayi nih ya, itu pasti akan melakukan imitasi. Imitasinya itu adalah ketika mereka itu pasti meniru gaya berbicara orang tuanya, mereka meniru cara berjalan kakaknya, mereka meniru bagaimana interaksi yang ada di rumah. Itu adalah imitasi dalam hal kecil ya. Dan saya yakin pasti kalian mengalami semua imitasi itu ketika proses dari kecil sampai usia kalian saat ini gitu. Bahkan ketika misalnya kalian suka sama artis, kalian suka sama idola-idola yang kalian kagumi, itu adalah imitasi. Tapi tergantung sebenarnya, tergantung dalam konteks apa. Kalau misalnya identifikasi, itu sama sebenarnya pola peniru juga. Cuman kalau identifikasi itu adalah prosesnya identik. Jadi kalau imitasi itu kita meniru tapi secara fisiknya doang. Oke, kita meniru kayak misalnya cara berpakaiannya aja, atau misalnya dari dandan, atau misalnya pakaian tuh meniru oke secara luarnya aja. Tapi kalau identifikasi itu ketika kita meniru seseorang atau mengidentifikasi seperti orang tersebut. Jadi sampai cara berbicara, pola pikir, cara berjalan, dan cara makannya pun bisa identik sama orang tersebut. Jadi ketika kalian misalnya ada kembar identik tuh kayak gitu. Tapi sebenarnya identik pun pasti ada bedanya. Cuman cara peniruan antara imitasi dengan identifikasi itu agak beda. Kalau imitasi itu meniru seseorang dari luarnya saja. Oke, secara umum aja kita meniru orang tersebut atau idola tersebut. Tapi kalau identifikasi itu kita sangat sangat meniru secara mendetail sampai orang tuh bingung ini tuh yang aslinya tuh yang mana gitu. Jadi ketika misalnya kalian tuh suka sama penyanyi misalnya Syahrini gitu, kalian tuh sampai mengidentifikasi atau meniru cara berjalannya, cara berbicaranya, bahkan cara dia makan pun kalian identifikasi. Nah itu bedanya ya. Jadi kalau imitasi tuh kayak meniru secara umum atau secara general ya, secara fisiknya doang tuh imitasi. Tapi kalau secara detail sampai ke dalam-dalamnya itu berarti identifikasi menirunya. Nah, sedangkan kalau sugesti itu adalah sebuah pemberian saran ya, tapi sugesti ini itu biasanya dari orang yang punya status sosial tinggi kepada di bawahnya. Jadi kayak misalnya orang tua ke anak itu kan beda ya statusnya. Jadi
orang yang ngasih sugesti ini itu cenderung punya jabatan lebih tinggi atau punya kuasa lebih tinggi dibandingkan orang yang disugesti. Kayak misalnya seorang kakak ngasih sugesti ke adiknya, atau kakak kelas ke adik kelasnya gitu, atau misalnya pejabat ke rakyatnya, itu sugesti. Jadi harus orang yang punya kuasa lebih yang memberikan sugesti ke orang tersebut gitu. Lalu ada misalnya simpati dan empati. Bedanya apa sih? Kalau simpati itu adalah rasa peduli ya, tapi rasa peduli kita itu dilatar belakangi oleh rasa ketertarikan kita terhadap orang tersebut. Jadi misalnya gini, saya misalnya peduli sama seseorang, tapi rasa peduli saya itu bukan pure asli rasa peduli, tapi karena saya tertarik dengan orang tersebut, saya suka sama orang itu, makanya saya peduli sama dia. Kalau saya nggak suka, saya ngapain peduli? Itu simpati. Tapi kalau empati itu lebih dalam, jadi lebih tulus pedulinya. Kalau misalnya kayak misalnya contohnya kayak gini, ada peristiwa kemarin tuh yang banjir ya di daerah, saya lupa, Bogor, Sukabumi. Nah, ketika kita merasakan apa yang mereka rasakan, penderitaan yang mereka rasakan, padahal saya tuh nggak kenal sama dia, tapi saya merasakan penderitaan mereka tuh kayak gimana, dan saya berusaha untuk menolong mereka, itu adalah empati. Jadi empati itu rasa peduli, dan pedulinya tuh lebih tulus dan ada actionnya gitu. Tapi kalau simpati, ya kita peduli, tapi ada latar belakang kenapa kita bisa peduli sama orang tersebut, dan hal itu dilatar belakangi oleh adanya rasa ketertarikan terhadap lawan jenis atau terhadap sesama jenis gitu. Jadi beda ya kalau misalnya simpati itu ya peduli, empati juga peduli, tapi kalau simpati itu ada latar belakangnya, tapi kalau tapi kalau misalnya empati itu lebih tulus ya. Jadi ya kalian bisa membedakan mana yang tulus, mana yang enggak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Kalau sebenarnya bentuk interaksi sosial itu dibagi dua ya, ada asosiatif dan ada disosiatif. Kalau asosiatif itu lebih positif, kalau disosiatif itu negatif ya. Jadi kalau asosiatif itu sebenarnya dibagi lagi, jadi ada kayak kerukunan, bargaining, koalisi, joint venture, sama kooptasi ya. Nah, yang pertama itu adalah kerukunan. Kalau kalian rukun, itu berarti kalian pasti langsung mindsetnya langsung ke sebuah masyarakat yang identik dengan di pelosok atau pedesaan gitu. Tapi sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat di kota juga rukun ya. Cuman kerukunan itu lebih cenderung kepada masyarakat yang masih punya solidaritas tinggi. Nah, kerukunan tuh seperti apa sih Bu? Sebenarnya kayak gitu ya kita pertanyaannya. Kalau kerukunan tuh kayak misalnya ada orang yang sakit, tetangga yang sakit, kita nggak usah diminta untuk menjenguk, tapi ada rasa kepedulian yang tinggi, solidaritas kita itu tinggi, makanya kita tuh hidup rukun, rukun terhadap tetangga. Kita kenal sama tetangga yang jauh, yang dekat tuh kenal, akrab. Kita istilahnya tuh menjalin sebuah hubungan yang harmonis, gotong royong. Ketika ada kegiatan tuh nggak usah diminta imbalan, tapi karena saya merasa saya seorang warga di wilayah tertentu, makanya saya harus mengabdikan diri di wilayah tertentu gitu. Jadi saya tuh harus ikut berkontribusi untuk memajukan sebuah wilayah di mana wilayah itu saya tempati gitu. Jadi ya rukun itu adalah hidup rukun, harmonis. Meskipun saya yakin dimanapun kita hidup pasti ada masalah, tapi gimana caranya kita bisa mengatasi masalah tersebut dan kita bisa mempertahankan dan meningkatkan hubungan antar individu atau antar kelompok dalam sebuah masyarakat gitu. Lalu yang kedua tuh ada bargaining ya. Kalau bargaining itu adalah sebuah perjanjian atau sebuah pertukaran barang atau jasa. Biasanya zaman dulu tuh ketika belum ada uang itu kita ada barter ya, sistem barter. Itu bisa juga dikatakan bargaining karena dulu itu sebenarnya sebelum kita ada uang itu kita barter, misalnya barter antara beras sama lauk pauk, atau misalnya barter antara misalnya makanan yang manis sama makanan yang asin gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya pertanyaannya, Bu, boleh nggak sih kalau misalnya barternya antara mobil sama motor? Kalau misalnya memang yang dua pihaknya setuju, misalnya mobil Lamborghini ini ditukar sama motor Vespa yang antik.
Bisa jadi kalau misalnya itu bisa dikatakan bargaining ya, pertukaran kalau memang kedua belah pihak setuju untuk melakukan pertukaran tersebut gitu secara ikhlas ya. Jadi tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan. Jadi pure dari pertukaran barang yang memang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bargaining gitu sebelum adanya uang. Dan sebenarnya ada, kalau ketika ada uang juga bisa gitu. Kayak kita beli cakwe misalnya dengan uang 5.000, terus kita dapat makanan, si tukang dagangnya itu dapat uang, itu juga sebenarnya bargaining. Berarti proses pertukaran barang atau jasa, atau misalnya proses pertukaran uang juga bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya jasa tuh kayak gini, kalau bargaining atau pertukaran jasa tuh misalnya saya nih nggak punya uang dan orang yang mau diajak kerjasama juga nggak punya uang. Kayak misalnya kita tuh sama-sama bertukar sama jasa gini, misalnya saya tuh sepedanya tuh bannya bocor. Nah, saya minta tolong benerin dong sepeda saya gitu. Tolong benerin bannya. Nah, kalau misalnya bannya dibenerin, otomatis saya bayarnya nggak punya uang. Jadi saya bayarnya pakai jasa aja. Misalnya kebetulan saya tuh pintar bahasa Inggris misalnya. Nah, akhirnya saya ngebantu jasa dia yang telah menolong sepeda saya dengan memberikan les gratis untuk dirinya atau untuk adiknya gitu. Jadi jasa dibantu sama jasa, itu juga bisa pertukaran. Jadi sebenarnya pertukaran tuh nggak selalu barang, nggak selalu uang. Jasa juga, keahlian kita juga sebenarnya sebuah pertukaran gitu. Yang penting kita kedua belah pihak itu ikhlas ya untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah kooptasi. Ya betul, kooptasi. Kalau kooptasi itu adalah sebuah kepemimpinan. Jadi misalnya gini, dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kelompok, dalam sebuah negara, itu ada seorang pemimpin. Saya yakin pemimpin itu nggak selalu dipimpin oleh satu orang, pasti ada pergantian. Nah, pergantian si pemimpin itu pasti akan menciptakan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Kayak misalnya presiden lama sama presiden baru, itu pasti ada perubahan orang. Ya, kayak misalnya presiden yang misalnya dulu ketika pemerintahan Presiden SBY dengan Presiden Jokowi, itu pasti ada unsur-unsur yang memang baru dari kepemimpinan beliau ini. Nah, kita sebagai anggotanya, sebagai masyarakatnya, sebagai rakyatnya, mau nggak mau harus menerima perubahan dalam kepemimpinan tersebut. Misalnya, biar kalian lebih paham lagi nih ya, dalam sebuah organisasi OSIS misalnya, kalau dalam lingkup sekolah ya, OSIS tuh atau misalnya Karang Taruna, itu kan sebuah organisasi yang punya pemimpin. Ketua OSIS, ketua Tarka itu sebuah pemimpin, seorang pemimpin. Ketika ada pergantian pemimpin dan ada anggota lama, mereka harus mau tidak mau menerima unsur baru dari pemimpin yang baru. Jadi ketika misalnya kita tuh pengen ada perubahan, otomatis pemimpinnya harus diganti. Nah, ketika ada perubahan itu, pemimpinnya diganti, berarti ada ide-ide baru, ada aturan baru, ada kebijakan baru yang akan dibawa oleh pemimpin baru tersebut. Dan kita sebagai anggotanya harus mau tidak mau menerima dan mendukung kebijakan tersebut. Itu baru kooptasi. Lalu yang keempat itu ada koalisi. Kalau koalisi itu sebenarnya adalah sebuah kerjasama. Jadi sebenarnya itu adalah kerjasama ya, cuman dalam konteks yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Kalau koalisi itu lebih kerjasama dalam bidang politik atau pemerintahan. Kayaknya kata koalisi ini itu lebih kalian sering dengar ketika dalam acara pemilu ya. Ketika misalnya kalian nonton berita di TV One, di Metro TV dan lain sebagainya, itu kalian akan mendengar kata koalisi. Koalisi itu adalah kerjasama, misalnya koalisi Partai Demokrat dengan PDIP. Itu adalah koalisi. Koalisi itu di sini adalah artinya kerjasama. Berarti si koalisi ini adalah sebuah kerjasama tapi dalam bidang partai politik atau bidang pemerintahan gitu. Jadi koalisi itu sebenarnya kerjasama juga, cuman dalam konteks politik ya. Dan ya bisa jadi misalnya lebih ke partainya atau misalnya lebih ke sebuah kepemimpinan gitu. Jadi lebih ke kerjasama antar dua partai politik atau lebih gitu. Dan dalam lingkup kehidupan politik dan pemerintahan. Lalu yang kelima ada joint venture. Nah, biasanya joint venture itu bisa dikatakan sebuah kerjasama tapi ketika dalam sebuah proses pembangunan. Kalian kalau masih bingung nih ya, Bu, apa sih pembangunan? Pembangunan tuh kayak ngebangun sebuah rumah, atau kita ngebangun sebuah bangunan, atau kita ngebangun sebuah sekolah, itu pembangunan. Kamu nggak salah 100%. Kenapa? Karena pembangunan itu ada dua ya, ada pembangunan fisik dan ada pembangunan non fisik.
Kalau pembangunan fisik itu bisa kalian dengar dengan kata infrastruktur, berarti pembangunan fisik kayak pembangunan jalan tol, pembangunan rumah sakit, pembangunan bandara, pembangunan waduk, atau pembangunan rel kereta api dan lain sebagainya. Kalau pembangunan non fisik itu lebih ke pembangunan sumber daya manusia. Jadi bagaimana meningkatkan dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Itu adalah pembangunan non fisik. Jadi kayak misalnya meningkatkan sistem pendidikan itu adalah pembangunan non fisik karena lebih berdekatan dengan sumber daya manusia. Tapi kalau pembangunan infrastruktur itu lebih kepada fisiknya ya. Nah, kalau dalam joint venture itu bisa dikatakan dalam pembangunan fisik atau infrastruktur. Kenapa? Karena itu tuh lebih kepada kerjasama antara pihak swasta dengan pemerintah. Kayak misalnya gini, dalam sebuah pembangunan tuh proyek pembangunan pasti ada vendor dari entah itu investor dari negara asing atau misalnya investor dari perusahaan swasta. Nah itu kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau dengan investor asing kayak gitu. Banyak banget ya contohnya, kayak misalnya pembangunan tol, pembangunan waduk, pembangunan bandara dan lain sebagainya, banyak banget deh. Pokoknya kalian bisa tahu kalau kalian searching secara lebih dalam bagaimana joint venture di kehidupan atau bidang. Nah, yang selanjutnya itu adalah akomodasi ya. Kalau akomodasi itu sebenarnya bukan fasilitas kalau dalam konteks sosiologi, tapi lebih kepada sebuah proses di mana manusia itu berupaya untuk meredakan sebuah pertentangan sehingga menciptakan sebuah keseimbangan. Jadi akomodasi itu adalah proses di mana kita bisa menyelesaikan sebuah atau semua pertentangan supaya kehidupan kita tuh tentram ya, dan bisa meminimalisir masalah yang ada di masyarakat. Biasanya akomodasi itu banyak ya jenisnya, kayak misalnya ada koersi, ada kompromi, kemudian ada arbitrasi, ada mediasi, ada konsiliasi, ada toleransi, stalemate, adjudikasi dan lain sebagainya. Cuman untuk materi akomodasi ini tuh lebih dalam ketika kalian berada di kelas 11 semester 1. Kalau semester 2 deh kalau nggak salah ya. Pokoknya kelas 11 aja ya, bukan di kelas 10. Nah, kita lanjut antara asimilasi dengan akulturasi. Sebenarnya kalian agak bingung ya kalau misalnya apa sih bedanya asimilasi dengan akulturasi. Cuman biar saya kasih rumus ya. Kalau untuk asimilasi ketika persegi ditambah segitiga sama dengan lingkaran, itu asimilasi. Tapi kalau akulturasi, segitiga ditambah persegi sama dengan segitiga persegi. Jadi kalau asimilasi itu adalah ketika ada unsur baru masuk dengan atau bercampur dengan unsur yang lain, maka akan menciptakan sebuah unsur yang baru. Jadi misalnya unsur A nih, unsur A ditambah dengan unsur B, maka hasilnya bukan AB tapi unsur C. Kalau akulturasi bedanya gini, akulturasi itu ketika ada unsur baru dan unsur lama bersatu, tapi mereka tidak akan menghilangkan unsur yang kedua unsurnya. Kayak misalnya gini deh. Kalau akulturasi itu jadi persegi ditambah segitiga sama dengan persegi segitiga. A plus B sama dengan AB gitu. Itu akulturasi. Tapi kalau asimilasi, A plus B sama dengan C. Ya bisa dilihat lah ya kalian contohnya. Kalau misalnya asimilasi itu menghilangkan kedua unsurnya dan menciptakan unsur baru. Tapi kalau misalnya akulturasi nggak ada yang dihilangkan, malah dua-duanya juga tetap ada gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari itu kayak akulturasi itu kayak amalgamasi deh ya. Pernikahan dua budaya. Ketika Sunda sama Jawa nikah, anaknya nggak milih salah satu, tapi akan mempelajari atau menciptakan keduanya. Unsur Jawanya ada, unsur Sundanya juga ada gitu. Paham? Oke, selanjutnya itu adalah kerjasama atau bentuk interaksi sosial, tapi dalam sifatnya yang disosiatif, berarti yang negatif ya. Itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah adanya persaingan, yang kedua ada kontravensi, yang ketiga adalah pertentangan. Kalau persaingan jelas ya, kayak persaingan tuh kayak kita tuh bersaing sama orang atau bersaing sama sebuah kelompok dalam setiap lomba atau dalam sebuah kehidupan. Kayak misalnya kita sama-sama punya tujuan yang sama, tapi kita bersaing untuk mencapai titik itu. Jadi persaingan itu sebenarnya bisa positif, bisa negatif, tergantung kita menjalaninya. Dan sebenarnya lebih ke kayak misalnya, tapi kalau misalnya saya lihat dalam contoh kehidupan sehari-hari itu, lomba-lomba itu berarti positif ya, karena mereka bersaing secara sehat. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian bersaing secara tidak sehat, berarti itu konteksnya negatif. Pokoknya kayak kita tuh berusaha untuk mendapatkan titik kemenangan dengan saingannya adalah orang lain atau misalnya kelompok. Kalau kontravensi, itu adalah ketika kita nggak suka
terhadap suatu hal atau kita nggak suka terhadap orang lain, tapi kita memilih untuk diam. Daripada saya berbicara nanti akan menciptakan konflik, lebih baik saya diam. Saya lebih baik berada di titik netral, atau lebih baik saya tuh berada di titik aman. Karena takutnya ketika saya berbicara bahwa saya tidak suka akan menciptakan konflik, itu kontravensi. Jadi ketika kamu gak suka sama temen, atau kamu gak suka sama guru, kamu gak suka sama orang lain, kamu tuh gak suka, tapi kamu lebih baik diam, dan saya lebih baik diam daripada saya ngomong. Karena ketika saya ngomong, takutnya orang lain tuh akan berselisih dengan saya. Jadi saya nggak suka, tapi saya lebih memilih diam dan tidak banyak ngomong. Itu kontravensi. Tapi kalau untuk pertentangan itu sebenarnya kayak lebih ke negatif ya, karena kita bertentangan. Kayak kita tuh punya selek dengan orang. Maksudnya wajar ya ketika kita tidak satu paham, tidak satu pendapat dengan orang lain atau dengan sebuah kelompok, dan itu sangat wajar karena kita beda isi kepala, dan otomatis perbedaan itu nyata. Jadi pertentangan itu ketika dua orang atau dua kelompok yang tidak bisa saling menerima dan akhirnya menciptakan sebuah pertentangan yang sifatnya negatif. Begitu tuh. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang apa itu keteraturan sosial, dan penting gak sih sebuah keteraturan sosial dalam sebuah masyarakat? Jawabannya adalah sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita hidup dalam sebuah masyarakat ya, banyak aturan. Kita nggak hidup sendiri di masyarakat, kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya tetangga, kita punya saudara-saudara yang lain yang bercampur dalam sebuah masyarakat. Nah, supaya gimana sih caranya menciptakan sebuah keteraturan? Keteraturan itu berarti hubungan yang harmonis, kehidupan yang kehidupan yang teratur, tentram, di mana semuanya diatur dalam sebuah nilai dan norma. Nah, sebenarnya keteraturan sosial juga kita nggak bisa cuma satu pihak doang, cuma kita saja yang berusaha, nggak bisa. Dalam sebuah masyarakat tuh ada RT, ada RW, ada lurah, ada Pak Camat, ada petinggi-petinggi yang lain yang bisa mengatur masyarakat. Nah, kita harus bekerja sama dong sama beliau-beliau ini untuk menciptakan sebuah keteraturan dalam sebuah masyarakat. Makanya kita nggak boleh egois dalam sebuah masyarakat. Kita harus patuh dan kita harus mendukung kebijakan yang menurut kita adil, yang bisa memberikan keadilan bagi semua aspek dalam kehidupan masyarakat begitu. Nah, sebenarnya kehidupan sosial juga butuh proses ya. Kita nggak mungkin langsung jadi hari itu juga. Kita butuh proses, dan proses itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena sebenarnya proses tuh pasti nggak akan sebentar dan lama. Kayak kalian belajar itu tuh kan nggak harus dari TK udah gitu, udah aja langsung pintar, enggak. Tapi ada proses ketika masuk kalian SD, masuk SMP, masuk SMA, perguruan tinggi, terus juga masuk ke dalam masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah proses belajar. Belajar itu nggak pernah berhenti sampai kapanpun. Kita ketemu sama orang baru, semuanya adalah guru kita. Kita ketemu sama lingkungan baru, semuanya adalah sekolah kita. Jadi nggak pernah kita berhenti untuk belajar. Nah, begitupun dengan keteraturan sosial. Keteraturan sosial itu adalah sebuah proses, sebuah konsep yang akan terus-menerus harus kita pertahankan, dan harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghargai nilai dan norma, kita mematuhi aturan, kita menjalin hubungan yang baik, yang harmonis dengan antar individu, makanya akan menciptakan sebuah keteraturan dalam masyarakat. Nah, sedangkan dalam sebuah keteraturan itu ada berbagai konsep yang mungkin bisa dikatakan sebagai kunci dalam sebuah keteraturan itu sendiri. Yang pertama itu adalah tertib sosial atau tertib sosial atau social order. Tertib sosial itu adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang ditandai dengan kehidupan yang harmonis, teratur, dan teratur dan cukup dilakukan. Jadi dilakukan secara terus-menerus. Itu adalah tertib sosial. Jadi tertib sosial itu adalah ketika ada aturan dalam sebuah masyarakat, kita terus-menerus melakukan aturan tersebut gitu. Jadi ketika ada hal yang menyeleweng, kita harus berupaya untuk menghentikan penyelewengan tersebut. Ketika ada orang yang menyimpang, nah kita harus berusaha untuk menghentikan penyimpangan tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita atau sebuah masyarakat itu hancur gara-gara ada pihak-pihak yang berusaha untuk menyelewengkan kekuasaan. Jadi bagaimana caranya kita bersama-sama dalam sebuah masyarakat untuk melakukan step by step untuk menciptakan sebuah tertib sosial, di mana kita menghargai bagaimana aturan yang ada dalam sebuah masyarakat, begitu. Nah, selanjutnya itu adalah order.
Order itu adalah sebuah nilai atau norma yang ada di masyarakat dan diakui dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi apa sih Bu nilai sama norma itu? Kalau nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat dan dijalankan sesuai dengan pandangan mereka. Jadi nilai itu adalah pandangan baik atau buruk dalam sebuah masyarakat. Kalau norma itu kalian pasti udah tahu ya, norma itu adalah aturan, ada norma hukum, norma asusila, ada norma apa tuh namanya? Ada norma sosial dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh jenis-jenis norma. Cuma kalau nilai itu adalah pandangan, sesuatu yang dianggap baik dan buruk oleh masyarakat. Jadi makanya kita nggak bisa menjudge bahwa masyarakat itu baik buruk karena mereka punya nilai mereka sendiri. Jadi ketika misalnya gini, kita makan ceplak ya, kayak gitu. Itu di masyarakat Sunda itu nggak sopan. Karena mereka punya nilai. Nilai itu adalah masyarakat Sunda menganggap bahwa makan ceplak itu dianggap tidak sopan dan tidak baik. Sedangkan berbeda dengan masyarakat Bali. Ketika kita makan ceplak, itu berarti kita menghargai makanan tersebut. Nah, beda kan ya nilai antara masyarakat Sunda dengan masyarakat Bali. Jelas dong beda karena mereka punya budaya, punya nenek moyangnya masing-masing. Jadi kita tuh nggak boleh menjudge suatu budaya baik buruk karena mereka pasti punya nilainya masing-masing. Jadi alangkah lebih baiknya kita tuh menghargai setiap budaya yang ada di masyarakat dan kita nggak boleh menjadi seorang yang stereotip atau orang yang selalu melabel seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat begitu. Lalu ada keajekan ya. Kalau keajekan itu adalah keajekan itu adalah suatu kondisi di mana keteraturan ini tetap berlangsung. Jadi kita tuh hidupnya ajek, berdiri kokoh, itu ajek. Jadi kita tuh meskipun kita ada perubahan zaman, ada banyak banget budaya-budaya asing masuk ke Indonesia, tapi kita tetap ajek, kita berpegang teguh dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Jadi meskipun kita berubah, ada perubahan, kita berbenturan dengan IT, kita berbenturan dengan negara-negara asing yang masuk dengan membawa budayanya masing-masing, tapi kita tetap menghargai dan kita tetap mempertahankan aturan atau nilai yang ada di masyarakat itu sendiri. Lalu itu adalah ada pola. Pola itu adalah corak hubungan. Jadi corak hubungan yang tetap dipertahankan. Jadi kalau corak pola itu adalah lebih ke pola interaksi. Pola hubungan itu adalah corak hubungan atau interaksi yang masih tetap dipertahankan. Kayak misalnya contohnya itu adalah dalam sebuah masyarakat nih misalnya. Bisa dikatakan pola ketika masyarakat itu masih mempertahankan konsep musyawarah dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi ketika kita masih menggunakan konsep musyawarah dalam menyelesaikan masalah, berarti kita masih menggunakan pola ya dalam sebuah masyarakat begitu. Oke, kemudian yang terakhir kita akan ngebahas tentang apa itu status sosial atau kedudukan sosial dalam sebuah masyarakat. Status sosial itu penting ya, setiap orang, setiap individu, setiap kelompok itu pasti punya statusnya masing-masing. Kita nggak usah ngebahas tentang kelompok deh, kita ngebahas tentang seorang individu, kita, saya, kalian, kamu, dan lain sebagainya. Itu adalah individu dalam sebuah masyarakat. Kalian pasti punya statusnya, punya kedudukannya masing-masing dalam masyarakat begitu. Nah, status itu apa? Jadi status itu lebih kepada kedudukan yang akan berdampak pada posisi mereka di masyarakat. Biasanya status ini akan terlihat atau berimbas atau dilatar belakangi oleh adanya sistem pendidikan, prestis, atau misalnya kedudukan materi kayak misalnya kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Kayak misalnya gini deh, kalian kalau masih bingung, kalian beda dong ya orang yang seorang pejabat dengan seorang pedagang, beda ya statusnya. Nah itu contohnya dalam masyarakat, beda ketika orang yang punya jabatan, punya statusnya seorang pejabat dengan orang yang statusnya sebagai seorang pedagang, itu pasti beda. Nah perbedaan status ini pasti akan berdampak pada peran mereka dalam masyarakat. Apa yang akan mereka lakukan di masyarakat itu pasti beda. Nah, dalam status sosial itu dibagi 3 konsepnya. Ada ascribe status, ada assign status, sama ada achieve status. Kalau ascribe status itu adalah ketika status yang diberikan kepada kita itu murni dari lahir. Jadi kita tuh nggak usah mikir-mikir saya akan kaya, saya akan miskin, saya akan menjadi seorang pejabat, saya akan menjadi seorang bangsawan, saya akan menjadi seorang pedagang. Itu ketika ascribe statusnya itu adalah diberikan saat kalian telah lahir ke dunia. Misalnya ketika kalian lahir dari seorang keluarga bangsawan, otomatis status kalian langsung otomatis menjadi seorang anggota keluarga bangsawan, itu ascribe status. Tapi kalau misalnya kalian dilahirkan dari keluarga miskin atau keluarga yang menengah ke bawah,
berarti ascribe status kalian adalah dari keluarga menengah ke bawah, karena memang statusnya sudah terbawa dari lahir. Itu memang bawaan dari keluarga kalian dari lahirnya. Sedangkan kalau achieve status itu adalah ketika status sosial didapat atau diperoleh oleh usaha kita sendiri. Misalnya gini, kalian pasti pernah dengar dong cerita seorang anak beca yang lulus S1, S2 dan bahkan sedang S3 di Inggris. Itu adalah sebuah achieve status. Kenapa achieve status? Karena status yang dimiliki oleh anak tersebut itu diperoleh atas usaha dia sendiri. Meskipun secara ascribe status dia lahir dari keluarga menengah ke bawah, tapi dengan usaha dia, dengan usaha, ikhtiar, doa dan lain sebagainya, itu dia bisa mencapai status yang lebih tinggi gitu. Jadi status dia sekarang atas dasar usaha dia sendiri, karena rajin ibadah, rajin belajar, karena dia itu peduli, dia itu misalnya baik. Maksudnya konsep baik di situ adalah baik, jadi dia menghargai orang tua, dia rajin, dia itu taat ibadah dan lain sebagainya, makanya dia bisa mencapai status yang lebih tinggi dibandingkan orang tuanya. Nah berarti meskipun ascribe statusnya dia jelek atau dia ascribe statusnya itu adalah menengah ke bawah, tapi karena usaha dia mendapatkan achieve status, di mana dia mendapatkan status yang sangat tinggi di dalam sebuah masyarakat. Tapi kalau assign status itu adalah status yang diberikan atau pemberian dari orang lain. Misalnya gini, ada seorang ada seorang karyawan misalnya. Karyawan ini tuh dia tuh rajin, dia tuh jujur. Nah, ada pemimpin atau misalnya seorang pengusaha yang ngelihat kejujuran orang tersebut. Nah, karena merasa saya yakin orang ini jujur, makanya saya memberikan amanah untuk amanah kepada dia untuk memegang sebuah perusahaan. Nah, otomatis status dia yang asalnya karyawan naik dong jadi CEO misalnya, atau misalnya jadi manajer. Nah, si pemberian status ini karena rasa kepercayaan orang lain terhadap dia gitu. Jadi intinya kalau misalnya status sosial itu bagi 3 ya, ada ascribe, ada achieve, ada assign. Kalau ascribe itu dari lahir, kalau achieve atas usaha sendiri, kalau assign adalah pemberian dari orang lain gitu. Jadi intinya materi ini tuh sangat bagus ya, sangat dapat kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena konsepannya itu kalian gak usah capek-capek ngapalin konsepan teori, karena memang realitanya ada jelas di masyarakat gitu. Jadi intinya adalah kita harus saling menghargai, menjaga hubungan baik dengan setiap orang, baik itu orang tua, keluarga, dengan saudara-saudara, tetangga, teman, pacar dan lain sebagainya. Bahkan kita harus menjalin hubungan dengan seorang mantan, karena kita tidak tahu apakah rezeki kita itu jalannya dari orang tua, jalannya dari mantan, atau jalannya bahkan dari musuh kita nggak tahu. Karena sebenarnya rezeki, usia sama jodoh itu adalah rahasia Tuhan. Jadi kita nggak tahu ya, makanya bagaimana caranya kita menjalin sebuah hubungan yang baik. Orang yang baik, kita bersikap baik itu belum tentu diterima baik juga. Makanya istilahnya itu, orang yang baik juga belum tentu diterima baik, apalagi orang yang jahat begitu. Jadi kita nggak usah memikirkan pendapat orang lain, kita nggak usah memikirkan omongan orang lain tentang kita. Yang penting selama kita berada di jalan yang baik, kita terus lanjutkan gitu. Siapa tahu dengan adanya usaha kalian yang keras, rasa jujur kalian juga yang tinggi, kalian bisa mengubah status kalian. Kalian bisa mengubah menolong orang tua kalian. Ketika misalnya kalian, Bu, saya tuh dari keluarga menengah ke bawah, orang tua saya tuh cuma kuli bangunan, orang tua saya tuh cuma tukang dagang, saya tuh malu dan lain sebagainya, saya insecure dan lain sebagainya. Saya bilang gak usah insecure, kalian harus terus banyak bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak usah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Orang lain tuh pasti punya pengorbanannya masing-masing, kalian pasti punya pengorbanannya masing-masing. Kita gak usah membandingkan diri dengan orang lain, karena saya yakin ketika kita sering membandingkan orang lain, maka kita akan terus insecure. Kita gak akan bisa bersyukur. Karena kenapa? Rezeki itu pasti punya. Tuhan tuh pasti udah ngasih rezeki buat kalian, buat setiap orang, setiap manusia yang ada di bumi. Masalahnya banyak atau sedikit itu tergantung Tuhan yang ngasih gitu. Jadi jangan pernah insecure, harus banyak bersyukur. Jadi kita nggak boleh terlalu membandingkan, tidak boleh melabel, tidak boleh menjudge orang lain. Karena teruslah berbuat baik, terus mendoakan yang baik-baik, karena siapa tahu doa baik itu akan balik lagi ke kalian begitu. Mungkin di pertemuan kali ini saya cukupkan saja di konsepan yang mungkin agak sedikit rame. Semoga materinya mungkin gak cukup ya, supaya kalian bisa terus-menerus menggali materinya di luar
uh, mata pelajaran saya gitu. Semoga kalian menjadi siswa-siswi yang soleh-solehah, yang rajin berbakti pada orang tua gitu, dan menjadi sebuah generasi penerus bangsa supaya negara ini tuh lebih baik lagi ya. Oke, stay tune di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.